兄弟们。 Halo guys, balik lagi di channel Triple A Studio. Di kesempatan kali ini, Mimin mau menceritakan sebuah film yang berjudul The Last Tycoon. The Last Tycoon adalah sebuah film kriminal laga Hong Kong yang dirilis di Cina pada 2013. Film ini disutradarai oleh Wong Jing dengan alur cerita bolak-balik, membuat film ini menjadi menarik dan tidak membosankan. Karena itulah film ini memiliki rating 6,6 di IMDb. Tentu juga karena didukung oleh aktor dan aktris ternama, di antaranya Chow Yun-fat, Sammo Hung, Francis Ng, Kwon Xiaoming, dan beberapa aktor pendukung lainnya. Film ini terinspirasi dari kisah nyata kehidupan Du Yangsheng, seorang bos pria terkemuka di Shanghai pada tahun 1937. Di sini peran pemuda itu bernama Chen Daxi. Ia hidup di sebuah desa di Chuanxia hingga saat ia difitnah dan masuk ke sebuah penjara menjadi titik balik kehidupannya. Ia hijrah dan memulai karirnya di Shanghai hingga akhirnya Daxi berhasil membuat sebuah nama besar di Shanghai. Penasaran kan dengan cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita selengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan sosok Chen Daxi yang sedang memandangi foto-foto masa lampaunya. Setelah itu, Daxi menghadiri sebuah acara amal untuk anak-anak Shanghai. Dan di sini Daxi merupakan sponsor utama acara ini. Saat sedang menonton acara, Chen Daxi melamun mengingat kisah masa lampaunya. Pada tahun 1913 di Chuanxia, Chen Daxi muda sedang bersama dengan temannya yang bernama Fei Zhou sedang mengintip seorang gadis yang bernama Xu Xiu. Ia sedang menunjukkan aksinya berlatih menari dengan 8 tombak. Anak-anak di sana menontonnya terkagum melihat Zuzu. Tiba-tiba datanglah ayahnya Zuzu. Ia sangat marah melihat anaknya berlatih tarian tombak. Ayahnya meminta Zuzu untuk menjadi wanita yang anggun di rumah. Namun Zuzu bersikeras berlatih karena sudah berjanji pada mendiang ibunya akan menjadi pemeran utama 8 tombak dalam opera. Ayahnya tetap tidak mau menerima alasan Zuzu dan tetap akan menghukumnya berlutut selama 1 jam. Chen Daxi bekerja di sebuah kedai buah. Ia mengupas buah pir untuk kemudian diberikan kepada Zuzu. Setelah itu mereka bertemu di atap rumah Zuzu. Dan ternyata mereka berdua adalah sepasang kekasih. Di sana Daxi berusaha menghibur Zuzu yang terluka karena dihukum oleh ayahnya. Lalu Daxi menceritakan impiannya yang ingin menjadi orang terkenal dan sukses di Shanghai. Kemudian Zuzu pun menceritakan tentang impiannya yang ingin berlatih opera di Beijing. Karena jika ia terus belajar secara diam-diam di rumah, kemungkinan besar ia tidak akan berhasil. Karena kemungkinan mereka berdua akan berpisah, Daxi berjanji akan menemui Zuzu di Beijing setelah ia mencapai kesuksesannya di Shanghai. Malam harinya, Daxi diajak pergi dengan bosnya untuk menggerebek istrinya yang sedang berselingkuh. Dan bosnya berencana akan membunuh orang itu. Tak diduga lelaki selingkuhannya adalah Kapten Pei, saudara bosnya sendiri. Kemudian Daxi ditodong oleh pistol dan terjatuh ke lantai 2 sehingga ia tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, Daxi sudah berada di sebuah sel. Rekan satu selnya menceritakan yang terjadi saat Daxi pingsan. Daxi telah dituduh memperkosa istri dan membunuh bosnya. Yang sebenarnya pelakunya adalah Kapten Pei, saudara bosnya sendiri. Daxi yang mendengar hal itu pun menjadi sangat geram. Dan ia juga heran dengan sikap rekannya yang sangat santai bahkan saat ia dikurung dalam penjara. Di sana Daxi diminta untuk mengikuti perintah rekannya itu jika ia ingin selamat. Daxi pun akhirnya menyetujuinya. Rekannya itu bernama Mao Zai. Ia adalah seorang Jenderal Badan Intelijen Negara. Daxi diminta untuk berdiri menghadap dinding dan tiba-tiba datanglah prajurit Jenderal Mao menyelamatkannya. Di sana para prajurit Jenderal Mao menembaki petugas yang menghalangi aksi kabur mereka. Lalu Jenderal Mao mendatangi ruangan Kapten Pei dan meminta Daxi untuk membunuhnya. Daxi yang belum pernah membunuh terlihat sangat ragu untuk menembak Kapten Pei meskipun Kapten Pei sudah memfitnahnya. Lalu Jenderal Mao menodongkan pistol ke arah Daxi dan kemudian Kapten Pei tewas ditembak di bagian kepala oleh Daxi. Daxi hampir tidak percaya bahwa dirinya kini telah menjadi seorang pembunuh. Kemudian Daxi diajak oleh Jenderal Mao untuk ikut pergi ke Shanghai. Namun Daxi masih mempertimbangkannya. Beberapa saat kemudian, Daxi yang baru kembali dari penjara mendapatkan kabar dari Fei Zhou bahwa Zuzu bersama ayahnya telah pindah ke Beijing. Kemudian Daxi mengambil kotak yang ditinggalkan Zuzu untuknya. Dan kotak itu berisikan foto dengan salam perpisahan. Dan pada akhirnya Daxi dengan Fei Zhou memutuskan untuk meninggalkan Jiangsu dan hijrah ke Shanghai.
Mereka berdua terkagum-kagum melihat keramaian kota Shanghai yang juga dipenuhi oleh para gadis cantik. Dan kemudian mereka terhenti di depan sebuah bangunan mewah yang berdiri kokoh, yaitu sebuah klub yang bernama The Grand Shanghai. Daci yakin suatu saat nanti bisa menjadi orang sukses dan berdiri di atas sana. Cerita kembali ke masa kini. Hari ini adalah perayaan hari ulang tahun Tuan Hon Shouting, pemilik Grand Shanghai. Terlihat Daci dan istrinya yang bernama Mao baru saja tiba di acara itu. Di sini Daci memanggil Tuan Hong sebagai sebutan guru. Setelah mengucapkan selamat, Daci memberikan sebuah hadiah patung Buddha emas. Beberapa saat kemudian, datanglah iringan prajurit dari Jenderal Mao menghadiri acara itu. Tuan dan Nyonya Hong menyambut kedatangan Jenderal Mao, meskipun sedikit bingung dengan maksud kedatangannya. Ternyata, alasan kedatangan Jenderal Mao untuk bertemu dengan Daci. Ia meminta Daci untuk mengawasi seseorang pemberontak yang bernama Cheng Zeimei yang akan segera datang ke Shanghai bersama dengan istrinya, yaitu Zhu Xiu. Jenderal Mao juga mengetahui tentang hubungan spesial Daci dengan Zhu Xiu di masa lalu. Jenderal Mao menginginkan daftar pemberontak yang ada pada Cheng Zeimei. Karena ini menyangkut dengan kehidupan Zhu Xiu, Daci kembali mempertimbangkan hal itu. Jika bukan karena hutang budinya di masa lalu, Daci pasti akan menolak permintaan Jenderal Mao tersebut. Acara ulang tahun Tuan Hong masih terus berlanjut. Terlihat seorang wanita anggun sedang menunjukkan sebuah tarian. Tuan Hong terlihat sangat dekat dengan wanita itu. Nyonya Hong sangat kesal dengan tingkah laku suaminya itu. Setelah itu, Daci pun izin kepada istrinya untuk kembali ke kantornya karena ada beberapa urusan yang harus segera dilakukan. Saat berada di dalam lift, ia bertemu dengan pasangan yang ternyata itu adalah kekasihnya di masa lalu, yaitu Zhu Xiu. Di sana, mereka berdua sebenarnya saling mengenali satu sama lain. Namun mereka berdua hanya terdiam 1000 bahasa. Zhu Xiu bahkan pergi meninggalkan Daci dengan mata yang berkaca-kaca. Beberapa saat setelah itu, Daci menemui Fatso dan menceritakan pertemuan singkatnya dengan Zhu Xiu. Meskipun hubungannya dengan Zhu Xiu telah kandas, tetapi hingga kini hubungan Daci dengan Fatso masih sahabat dekat seperti dahulu. Di kantor, Daci sedang mendengarkan piringan hitam lantunan dari Zhu Xiu. Kemudian telepon berdering dan itu adalah Bao, istrinya. Tanpa berkata-kata apapun, kemudian ia menutup teleponnya kembali. Kemudian, Bao mengenang kembali kejadian di masa lampau saat pertama kali ia bertemu dengan Daci. Pada tahun 1915 di Shanghai, Bao sudah merintis karirnya sebagai penyanyi opera jalanan. Bao dengan sangat anggun melantunkan sebuah lagu dan ramai sekali pengunjung yang berdesakan menonton pertunjukannya. Saat itu, Daci sebagai penonton spesial sudah disediakan kursi oleh seorang anak untuk duduk di paling depan. Tiba-tiba, ia didatangi oleh seseorang berbaju hitam yang mengaku telah kehilangan pekerjaannya karena tugasnya tersebut telah dilakukan oleh Daci. Dengan santai, Daci pun memintanya untuk bergabung dengan gengnya karena sebentar lagi akan ada pekerjaan untuknya. Tiba-tiba ada seorang hidung belang yang mengganggu Bao. Kemudian ia dihajar habis-habisan oleh Daci dan Daci meminta Bao untuk segera pergi meninggalkan tempat itu karena akan segera ada perkelahian di sana. Bao terpesona melihat Daci yang telah menyelamatkannya dan ia pun berlalu pergi sambil membawa kursi. Beberapa saat kemudian, gangster berdatangan, membuat para warga berlarian meninggalkan tempat itu. Daci dengan kawan-kawannya sedang bersiap dengan penanda geng dan senjatanya. Perkelahian itu antara geng yang dipimpin oleh Iron dan satunya lagi geng yang dipimpin oleh Scar. Kedua geng itu bertarung untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Tanpa banyak bicara, kemudian kedua geng itu mulai berkelahi. Geng Iron bersenjatakan golok, sedangkan Scar menggunakan sebuah tongkat. Perkelahian terjadi sangat sengit. Di tengah-tengah pertarungan, saat pria berbaju hitam tadi terpojok, Daci datang untuk membantunya dan mereka menjadi akrab setelah itu. Pertarungan semakin memanas dan semakin banyak korban berjatuhan. Saat itu Daci mengincar Scar dan pertarungan antara Daci dan Scar pun dimulai. Saat pertarungan itu Daci hampir saja berhasil membunuh Scar. Tiba-tiba datanglah Tuan Hon Shouting ke sana. Ia menembakkan pistolnya ke arah langit hingga membuat perkelahian itu terhenti. Padahal golok Daci dengan urat nadi Scar sudah menempel. Namun Scar dipanggil oleh Tuan Hon Shouting. Begitu juga Iron. Di sana Tuan Hong menampar mereka berdua dan mengatakan bahwa itu adalah wilayahnya. Mereka berdua tidak boleh memperebutkannya. Daci
menjelaskan kepada pria berbaju hitam, Tuan Hong adalah juragan gembong kriminal di Shanghai. Terlihat Daci yang sangat kagum kepadanya. Kemudian setelah selamat, pria berbaju hitam itu memperkenalkan dirinya dan ia bernama Lin Hua. Singkat cerita, kini Daci telah menjadi murid magang Tuan Hong. Di sana ada 10 peraturan yang wajib ditaati. Di antaranya tidak boleh mempermalukan guru, harus selalu hormat pada keluarga, mematuhi kode moral jalanan, setia kepada guru dan teman-teman. Di sini Daci diberi tugas untuk memberantas perjudian, narkoba, dan pelacuran di Shanghai. Nama Cheng Daci pun menjadi semakin terkenal di mana-mana. Juga berkat kerja keras, keterampilan, kejujuran, dan kecerdasannya, kini Daci telah menjadi orang paling dipercaya oleh Tuan Hong. Pada saat Tuan Hong didatangi oleh seorang perbankan yang menawari investasi, Daci memberikan analisa luar biasa yang sangat cerdik. Setelah itu, Nyonya Hong juga berinisiatif memberikan 10% dari keuntungan investasinya untuk Daci. Di lain waktu, terlihat Daci bertemu dengan Bao yang kini sudah bekerja sebagai seorang penari. Daci meminta Bao untuk tetap menjadi gadis yang baik. Sebenarnya, Bao sangat menginginkan Daci untuk menjadi kekasihnya. Namun Daci tidak menjawab hal itu dan ia malah berlalu pergi. Keesokan harinya, saat hujan deras, Cheng Saimei dan Xiu Xiu berada di pusat Shanghai. Kemudian Saimei yang memiliki tujuan tersembunyi mendatangi sebuah toko buku. Sedangkan Xiu Xiu yang merasa dirinya telah diikuti mencoba untuk melarikan diri. Dan ternyata benar, sekelompok orang sedari tadi mengincarnya. Kemudian orang-orang itu mendatanginya dan menyerangnya. Tiba-tiba saja datang Lin Hua menyerang kelompok tadi. Dengan beringas, dalam sekejap mata, Lin Hua dapat mengalahkan mereka semua. Dan ia berkata pada Xiu Xiu bahwa bosnya yang telah memintanya untuk menjaga Xiu Xiu. Beberapa saat setelah itu, Jaime yang terkejut pun datang dan membawa Xiu Xiu untuk pulang. Hari pun berganti. Keesokan harinya, Lin Hua melaporkan kejadian kemarin kepada Daci. Di Grand Shanghai sedang diadakan sebuah pertunjukan opera Peking. Beberapa saat kemudian, Daci datang dan kemudian memberikan salam kepada Jenderal Nishino dan duduk di sebelahnya. Daci membuka percakapan tentang sebuah opera dan kemudian Jenderal Nishino mengajak Daci untuk berkolaborasi. Daci paham dengan maksud kolaborasi. Yang dimaksudkan Jenderal Nishino adalah untuk bergabung dengan kelompok Jepang dan mengkhianati bangsanya sendiri. Tentu saja Daci menolak untuk bergabung. Kemudian Jenderal Nishino mengancam akan menyerang Shanghai dengan 10 batalion Jepang yang sudah mengepung Shanghai dan konon katanya ia dapat menguasai Shanghai dalam waktu 3 hari saja. Daci tertawa melihat seorang penjajah yang berani mengancamnya. Kemudian Daci pun mengancam balik Jenderal Nishino dan berkata bahwa ia tidak takut kepada apapun kecuali sebuah pengkhianatan. Setelah itu Daci pun berlalu pergi. Beberapa saat setelah itu Daci pergi ke sebuah ruangan yang di dalamnya sudah ada Xiu Xiu menunggunya. Xiu Xiu menyampaikan terima kasihnya karena telah diselamatkan oleh Lin Hua tempo hari. Lalu Daci mengatakan bahwa sekelompok Jepang sedang mengincar suaminya dan ia memberikan nomor teleponnya jika mendatang Xiu Xiu dalam keadaan darurat. Setelah itu Xiu Xiu meminta Daci untuk merahasiakan masa lalu mereka. Di sana Daci malahan berpura-pura tidak mengenalinya sama sekali. Xiu Xiu yang kecewa berlalu pergi meninggalkan Daci seorang diri. Kemudian Daci mengingat kejadian masa lampau saat-saat terakhir kali mereka bertemu. Di tahun 1915 di Beijing, saat Xiu Xiu sedang berlatih opera, ia dikejutkan dengan kehadiran Daci. Dan setelah itu mereka berdua berbincang di dalam sebuah gereja. Di sana juga terlihat Lin Hua yang selalu menemani manapun Daci pergi. Daci menjelaskan dirinya yang saat ini sudah cukup berhasil dengan karirnya. Jisoo juga menceritakan bahwa dirinya saat ini sebatang kara. Ayahnya telah meninggal tahun lalu dan sebelum kematiannya, ayahnya sempat menyesal karena tidak membiarkan Jisoo berlatih opera selama ini. Setelah itu, Daci pun berjanji di hadapan Tuhannya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Jisoo lagi. Tiba-tiba saja seseorang dengan pakaian pastor datang menembaki Daci. Beruntungnya Lin Hua datang tepat waktu dan membunuhnya terlebih dahulu. Dan datang juga beberapa orang lainnya menyerang mereka berdua. Mereka bertarung menggunakan pistol. Keadaan di dalam gereja itu menjadi berantakan. Peluru berhamburan di mana-mana, lampu berjatuhan, dan musuh berguguran satu persatu. Mereka berdua menghadapi musuh yang jumlahnya cukup banyak. Beberapa saat kemudian, Xiu Xiu telah menjadi sandraan seorang musuh. Ia meminta Daci dan Lin Hua menjatuhkan senjatanya. Dan musuh itu menembak Daci tepat di bahunya. Daci pun menembak musuhnya itu tepat di bagian dahi dan membuatnya tewas di tempat.
Zhu sangat ketakutan hingga membuatnya tidak sengaja menampar Daci. Saat itu Zhu yang belum mengerti tentang pekerjaan Daci tidak dapat menerima alasan Daci membunuh banyak orang di gereja tadi, dan ia masih saja ketakutan dengan kejadian yang dialaminya barusan. Daci mencoba untuk memberi pengertian bahwa bagaimanapun ia akan berusaha untuk melindungi Zhu. Namun Zhu tidak percaya karena saat ini Daci menerima luka tembakan. Zhu mengatakan bahwa Daci tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Terlihat Zhu yang benar-benar trauma dengan kejadian tadi. Kemudian Daci menahan Zhu yang hendak pergi dengan memeluknya dan mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, Daci menerima surat dari Zhu yang telah pergi meninggalkannya karena ia tidak pernah mau menginginkan hal kemarin terulang kembali. Setelah Daci kembali ke Shanghai, ia melihat berita di surat kabar mengenai pernikahan Zhu dengan seorang sarjana muda. Daci yang kecewa pun pergi mendatangi Bao di tempat kerjanya dan kemudian ia melamarnya. Bao merasa sangat senang saat itu. Meskipun begitu, bukan berarti Daci telah melupakan Zhu sepenuhnya. Diceritakan pada saat Lancun berbelanja perhiasan, ia bertemu dengan Xiaojia yang juga sedang mengambil perhiasan pesanannya. Karena merasa tertarik dengan Lancun, Xiaojia mencoba menggoda Lancun. Tuan Hong tidak terima karena wanitanya sudah diganggu oleh Xiaojia dan kemudian Tuan Hong menghajarnya. Setelah itu Tuan Hong dan Lancun dikepung oleh pasukan tentara. Di sana Xiaojia menjelaskan tentang kedudukannya sebagai anak seorang jenderal dan setelah itu Tuan Hong ditahan. Nyonya Hong sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan Tuan Hong, namun belum juga berhasil. Singkat cerita, datanglah Daci ditemani oleh Lin Hua ke markas tentara. Xiaojia bersama pasukannya sudah menunggu kedatangan Daci. Kemudian para prajurit melemparkan botol kaca dan Xiaojia meminta Daci untuk berlutut menghampirinya di atas serpihan botol kaca tersebut. Dengan sangat santai, Daci pun hanya menuruti permintaan dari Xiaojia. Meskipun sulit baginya, Daci tetap melewatinya demi untuk menyelamatkan gurunya. 少廷的徒弟成大器。 Di sana, Xiaojia menyebutkan 3 buah permintaan sebagai syarat untuk membebaskan gurunya. Alih-alih menuruti permintaan Xiaojia, Daci malah menawarkan 3 alternatif lain. Ditambah dengan bonus bahwa Xiaojia akan mendapatkan 30% dari nilai saham Tuan Hong di bank. Tentu saja hal itu sangat menguntungkan bagi Xiaojia. Dengan cerdik, Daci mengajak Xiaojia untuk bekerja sama, mengubah rasa dendam menjadi uang tunai. Tetapi Xiaojia malah mengira itu hanyalah omong kosong dan menodongkan pistol kepada Daci. Lalu datanglah Jenderal Zhejiang, ayah dari Xiaoji, didampingi oleh Jenderal Mao Zai. Karena Mao sudah mengenali Daci cukup baik dan menurutnya Daci bisa dipercaya, akhirnya Jenderal Zhejiang menyetujui perjanjian kerjasama itu. Jenderal Zhejiang bernego meminta keuntungan 50% dari investasi dan kemudian Daci menyetujui hal itu. Setelah itu mereka pun sepakat atas perjanjiannya. Setelah negosiasi tadi, Mao Zai berbincang dengan Daci. Mao Zai kagum dengan Daci yang ternyata bisa membangun karirnya dengan cepat di Shanghai. Mao juga menceritakan bahwa kejadian silam di Beijing itu adalah merupakan orang suruhannya karena ia tidak tahan melihat Daci yang terus merangkak naik dengan karirnya di Shanghai. Mendengar hal itu, Daci pun sedikit kecewa karena selama ini ia kira mereka berada di dalam perahu yang sama. Mao mengatakan bahwa dia adalah iblis di bahu Daci. Itu seolah memperingatkan Daci bahwa ia berhutang nyawa kepadanya. Singkat cerita, Tuan Hong berhasil selamat dari hasil negosiasi Daci. Dan kemudian, Tuan Hong membakar perjanjian magang Daci dan membuat sumpah untuk menjadikannya sebagai saudara. Prosesi itu dihadiri istri dan semua anak buah Tuan Hong. Dan Daci kini telah benar-benar membuat nama besar di kota Shanghai. Ia bahkan berada di posisi yang sejajar dengan Tuan Hong saat ini. Bahkan selama 20 tahun terakhir, Daci tetap konsisten dan mempertahankan posisinya. Kembali pada tahun 1937, dalam berbagai acara perayaan apapun, Tuan Hong selalu datang sepaket dengan Daci. Malam harinya, Jenderal Mao Zai mengundang Daci dan Tuan Hong untuk makan malam bersama. Di sini, Jenderal Mao meminta bantuan mereka untuk menghadapi pasukan Jepang. Ia meminta 10.000 pemuda untuk dijadikan pasukan melawan tentara Jepang.
Tuan Hong hanya tertawa mendengar hal itu, karena meskipun ia bisa mengirimkan orang, namun mereka hanya pria tanpa pelatihan militer, sedangkan pasukan Jepang adalah mereka semua yang sudah terlatih. Daichi menolak permintaan tersebut, karena menurutnya itu hanya mengirimkan mereka kepada kematian. Mao tidak menemukan titik terang, karena menurutnya menghadapi pasukan Jepang adalah kewajiban bersama, dan di sana Mao menyampaikan firasatnya bahwa kemungkinan Daichi dan Tuan Hong bisa jadi bekerja sama dengan pasukan Jepang. Daichi tertawa geli mendengar hal itu. Ia menjelaskan bahwa mereka dapat berbuat apapun yang mereka mau selama ini. Namun mereka selalu berpegang teguh kepada prinsip dan kesetiaannya. Setelah itu Daichi pun memutuskan untuk menyumbangkan 2 pesawat jet tempur kepada pasukan tentara sebagai bentuk keseriusannya untuk menghadapi pasukan Jepang. Mao yang puas dengan hal itu mengajak mereka semua untuk bersulang. Singkat cerita, diadakanlah sebuah acara serah terima pesawat jet tempur. Mereka terlihat sedang asik bersuah foto. Seperti biasa, Tuan Hong selalu memanjakan lancun dan kemudian Nyonya Hong pergi meninggalkannya. Daichi yang melihat hal itu selalu mengikuti Nyonya Hong. Di sana, Nyonya Hong berkata kepada Daichi memutuskan untuk bercerai jika Tuan Hong menikahi lancun. Ia juga sedikit iri kepada Daichi yang bisa setia terhadap istrinya. Nyonya Hong memberikan pesan kepada Daichi untuk menjaga Bao dengan baik. Setelah acara itu, Tuan Hong berdiskusi dengan Daichi mengenai pertahanan Shanghai yang sangat kurang. Kemungkinan besar mereka tidak dapat bertahan selama 3 hari. Daichi melaporkan juga bahwa Tuan Nishino berkali-kali mengajaknya untuk bergabung dengan Jepang. Tuan Hong menyampaikan bahwa kesetiaannya terhadap pemerintahan Cina adalah sebuah harga mati. Setelah itu, Daichi menanyakan kepada Tuan Hong mengenai hubungan asmaranya dengan istrinya. Kemudian, Tuan Hong meminta Daichi untuk membujuk Nyonya Hong membatalkan rujukan perceraiannya. Singkat cerita, penyerangan pasukan Jepang dimulai. Pesawat tempur milik Jepang bertebaran di mana-mana. Saat itu, Shanghai dibombardir habis oleh Jepang. Warga berbondong-bondong meninggalkan tempat itu. Di kediaman Zhu, dia terlihat sedikit panik. Lalu datanglah suaminya, meminta Zhu untuk segera bersiap. Di sana, Zeimei membakar semua dokumen rahasia miliknya. Saat itu dia meminta bantuan Zhu. Zhu pun terkejut melihat selembar kertas yang ia temukan, yang ternyata adalah daftar nama penculikan tentara Jepang, yang di dalamnya ada nama Daichi. Terjangan bom menghancurkan semua tempat. Warga berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Zeimei dan Zhu berhasil keluar dari kediamannya. Kemudian Zeimei meminta Zhu untuk menunggunya selagi ia pergi sebentar. Sedangkan di kantor Daichi, ia sedang menelpon istrinya untuk segera pergi ke rumah Tuan Hong. Kemudian Daichi dan pengawalnya bergegas untuk pergi. Tiba-tiba telepon berdering, dan itu adalah Zhu yang memberitahu Daichi untuk berhati-hati karena ia masuk ke dalam daftar penculikan Jepang. Daichi sangat khawatir dengan keadaan Zhu, namun telepon terputus. Zhu segera pergi karena keadaan semakin gawat. Kemudian Cheng menemukan Zhu dan ia tahu bahwa Zhu telah menelpon Daichi. Karena ia merupakan seorang pembelot, Zeimei meminta Zhu untuk tidak menghubungi Daichi lagi. Namun karena Zhu sudah terlalu kecewa dengan Zeimei yang sudah menyimpan banyak rahasia selama ini, Zhu pun pergi meninggalkan Zeimei. Beralih kepada Daichi, saat ia keluar dari The Grand Shanghai, ia dihampiri oleh sekelompok orang yang memintanya untuk ikut. Tanpa basa-basi, Daichi pun langsung menembaki habis orang-orang tersebut. Sementara itu, Zhu terlihat sangat linglung. Ia mengikuti arah semua orang berlarian. Pesawat tempur Jepang meluncurkan bom dan meledak di mana-mana. Keadaan di sana sangat kacau. Pada saat orang-orang berlarian menghindari bom, Zhu merasa bingung dan kehilangan arah. Bahkan, pada saat sebuah bongkahan bus terpental ke arahnya, ia pun hanya terdiam pasrah. Sementara Daichi berlari mencari keberadaan Zhu. Dentuman bom menghancurkan segalanya yang ada di sana. Terlihat Daichi yang putus asa melihat keadaan sekitar sudah hancur, dan Daichi mengira bahwa Zhu telah tiada. Namun ternyata Zhu masih selamat dan ia tepat berada di belakangnya. Daichi sangat lega sehingga ia menangis sambil tersenyum. Daichi berlari menghampiri Zhu dan memeluknya. Sembari sesenggukan, mereka berdua menangis haru. Daichi dan Zhu melepaskan kerinduannya yang selama ini mereka bendung. Terlihat bahwa rasa cinta Daichi tidak berkurang sedikit pun terhadap Zhu. Setelah beberapa saat
saat mereka melepas kerinduannya, ternyata Cheng ada di belakang mereka dan menyaksikan pertemuan cinta lama yang bersemi kembali. Cheng pun tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, mereka pun telah selamat dan dibawa ke rumah Tuan Hong. Daci sedikit mengobrol dengan Cheng, sementara Xiu Xiu bersama dengan Boa minum teh. Terlihat Xiu Xiu yang masih sangat trauma membayangkan kejadian tadi. Setelah itu, Cheng menjelaskan alasannya mengapa ia bergabung dengan pemberontak bawah tanah, bahwa ia tidak percaya dengan pemerintah Cina yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya, dan ia melihat sebuah titik terang untuk bergabung bersama dengan Jepang. Di sana, Daci menanggapi bahwa ia tidak akan goyah sama sekali dan berbalik arah untuk mengkhianati negaranya sendiri. Kemudian, Daci mendatangi Jenderal Mao untuk dicarikan pesawat agar mereka bisa pergi meninggalkan Shanghai. Mao berkata kepada Daci bahwa ia hanya bisa pergi seorang diri, sedangkan Daci membutuhkan 4 kursi untuk menyelamatkan orang-orang terdekatnya. Karena Daci bersikeras, kemudian Mao pun menambahkan 1 slot kursi lagi. Kemudian Daci harus memilih antara Bao atau Xiu Xiu. Setelah itu Mao menawarkan solusi agar Bao untuk ikut dengannya. Sementara itu Daci bisa pergi bersama dengan Xiu Xiu. Malam harinya Daci merenungkan perkataan Mao, dan kemudian sang istri Bao datang menghampirinya. Bao mengatakan bahwa ia bersedia untuk ikut pergi bersama dengan Mao karena selama 16 tahun bersama Bao, ia mengetahui bahwa Daci masih mencintai Xiu Xiu. Bao yang begitu tulus mencintai Daci dengan perasaannya membuat Daci tidak kuasa membendung air matanya. Kemudian mereka berdua pun berpelukan. Daci tidak punya pilihan lain selain melepaskan Bao. Bao pun menjelaskan bahwa suatu hari nanti ia pasti akan membalaskan dendam kepada Mao. Keesokan harinya, tepat pada pukul 9 malam, pesawat telah siap untuk mengangkut 2 orang penumpang. Dan ternyata di sana, Daci malah memberikan kursinya pada Cheng Zaimei. Dan setelah itu, Xiu Xiu dan Cheng Zaimei pun bersiap untuk segera pergi. Xiu Xiu berlalu pergi meninggalkan Daci dengan mata yang berkaca-kaca. Setelah pesawat lepas landas, Ling menanyakan kepada Daci bagaimana cara ia menyelamatkan diri. Kemudian Daci mengajak Lin pergi ke Hong Kong jika memang tidak memungkinkan untuk pergi ke Beijing. Namun, Lin memilih untuk tetap tinggal, berjuang membantu Daci dari Shanghai. Ia pun memberikan pisau lipatnya sebagai hadiah perpisahan. Singkat cerita, Daci berhasil selamat dan ia tinggal di Hong Kong. Sementara itu, perang masih terus berlangsung dan pasukan Jepang masih terus menginvasi dan semakin menguasai Shanghai. 3 tahun kemudian, Daci dan Fatso mendatangi kediaman Xiu Xiu. Di sana, Xiu Xiu menceritakan bahwa Jenderal Mao telah mengkhianati bangsanya dan ia bergabung dengan pasukan Jepang. Dan malahan saat ini ia menjadi seorang gubernur dan diketahui Lin Hu sang pengawal Daci bekerja untuk Jenderal Mao. Scene beralih pada saat Tuan Hong ditahan oleh Jenderal Nishino. Di sana, Jenderal Nishino menceritakan bahwa sebenarnya ia berencana menjadikan Daci sebagai seorang gubernur di Shanghai. Namun karena ia menolak, kedudukan tersebut digantikan oleh Xiao Jia. Kesetiaan Xiao Jia dibuktikan dengan ia berani membunuh ayahnya sendiri, yang saat ini dia memiliki seorang kekasih dan ternyata itu adalah Lan Chun. Setelah itu mau membisikkan rencana liciknya. Ia akan tetap menahan Tuan Hong sampai ia mau memberikan seluruh hartanya dan mau juga memprovokasi Tuan Hong dengan mengatakan bahwa ia telah tidur dengan istrinya. Karena amarahnya yang bergejolak dan tidak terkontrol sehingga membuat penyakitnya kambuh dan akhirnya Tuan Hong pingsan akibat serangan jantung dan ia menjadi stroke. Sementara Nyonya Hong dikabarkan bahwa ia sedang berada di departemen interogasi bersama dengan Sei Mei, suami dari Xiu Xiu. Semenjak ia jatuh pingsan, Tuan Hong menjadi stroke dan sedikit tidak waras. Karena nyawa Tuan Hong masih berharga, Mao menolak untuk menghabisinya. Sampai Daci kembali, Tuan Hong adalah Sandra yang sempurna. Singkat cerita, Daci yang sedang merencanakan sesuatu sudah kembali ke Shanghai dan ia menuruti permintaan Jenderal Nishino. Daci dan Xiu Xiu berada di sebuah acara pertemuan untuk acara amal. Dan di sana, Juju akan menjadi pemeran utama acara opera. Acara amal ini disponsori penuh oleh Daci, yang akan menjadi wali kota selanjutnya di Shanghai. Setelah itu, Daci menyapa beberapa tamu pentingnya. Dan pada saat Daci berbincang dengan Gubernur Mao, Daci sempat mencuri pandangan ke arah Bao, memastikan bahwa kabarnya baik-baik saja. Di sini terlihat banyak orang yang bersandiwara untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Tiba-tiba saja ada beberapa orang yang melempari Daci dengan kotoran.
pasukan dan mengatakan bahwa Dachi adalah seorang pengkhianat. Dachi pun hanya terdiam pasrah menerima hinaan dan cacian dari mereka. Sementara di tempat lain, di markas pasukan Jepang, terlihat Mao Ze yang sedang disiksa karena tidak mau memberikan informasi kepada pasukan Jepang. Setelah itu terlihat Gubernur Mao mendatangi Nyonya Hong. Dan di sana Nyonya Hong juga tetap diam, tidak mau memberikan informasi apapun kepada Mao. Mao memberikan kabar bahwa Dachi telah kembali. Tapi saat ini ia kembali sebagai pengkhianat, menerima tawaran Jenderal Nishino untuk menjadi wali kota Shanghai. Sebelum acara dimulai, Xiu mengingat kembali rencana mereka sebelum kembali ke Shanghai. Singkat cerita, acara amal pun dimulai. Xiu menampilkan tarian 8 tombak sebagai pemeran utama wanita pendekar dengan sangat indah. Terlihat Jenderal Nishino, Gubernur Mao, dan Bao duduk di barisan kursi paling depan. Terlihat Jenderal Nishino yang terpukau dengan kecantikan dari Xiu. Kemudian setelah itu Mao menugaskan Lin Hu untuk mengawasi Dachi. Setelah Lin Hu datang menghampirinya, Dachi dan semua anak buahnya pergi ke sebuah tempat yang sudah dipenuhi oleh anak buahnya dulu. Terlihat Fatso di tempat lain yang sedang mempersiapkan bom. Sementara itu pertunjukan masih terus berlangsung. Dan di waktu yang sama, Fatso meledakkan bomnya. Ledakan itu sangat dahsyat sehingga menghancurkan beberapa tempat di markas pasukan Jepang. Setelah keadaan kacau, Dachi dan para prajuritnya bergerak menyelamatkan dan membebaskan para tahanan. Sementara itu terlihat Nyonya Hong dalam keadaan yang sangat kritis. Dachi sangat menyesal karena keterlambatannya. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya dan melihat Dachi untuk yang terakhir kali, Nyonya Hong pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dachi terlihat begitu menyesal karena kedatangannya yang begitu terlambat. Sementara itu di tempat lain, Tuan Hong masih terlihat sedang berendam di dalam kolam. Terjadi baku tembak di sana. Lin Hu berusaha menyelamatkan Dachi dan orang-orangnya. 失败一下。 Setelah itu, Lin Hu mendorong Dachi ke dalam sebuah lorong. Sementara itu, terlihat kilas balik saat Dachi melakukan penghormatan untuk Lin Hu. Lin Hu membuka bajunya dan terlihat bom yang sudah dipasang mengelilingi tubuhnya. Dia pun melakukan aksi bom bunuh diri pada prajurit Jepang. Ledakan itu terjadi begitu dahsyat. Saat itu pertunjukan masih berlangsung. Terlihat Dachi pun telah kembali ke tempatnya. Kemudian Gubernur Mao menanyakan keberadaan Lin Hu yang tidak ada di sana. Dachi dengan santai hanya menjawab Lin Hu bisa pergi kemanapun ia mau. Saat Mao hendak pergi mencari keberadaan Lin Hu, Dachi berusaha menahannya dan ia mengatakan bahwa ia akan berbicara empat mata dengan Gubernur Mao. Saat itu Dachi berdiri mengeluarkan sapu tangan putih miliknya dan itu seperti sebuah aba-aba rahasia. Jisoo yang sedang menunjukkan tarian 8 tombak menendang tombak itu ke arah Jenderal Nishino dan tepat mengenai dadanya sehingga ia pun tewas di tempat. Keadaan pun menjadi sangat kacau. Para penonton berhamburan setelah mendengar beberapa ledakan pistol. Dachi berjalan perlahan mencari keberadaan Gubernur Mao. Ternyata Gubernur Mao berada di ruangan ganti bersama dengan Juju dan ia menodongkan pistol ke arahnya. Meskipun Juju telah berkata jangan menghiraukan dirinya, Dachi tetap tidak tega untuk mengorbankan Juju untuk membunuh Mao. Dachi meletakkan pistolnya ke lantai dan di sana Mao berkata kepada Dachi bahwa dia adalah orang yang telah mengajarkannya membunuh sehingga Dachi tidak bisa membunuh Mao. Kemudian tiba-tiba saja Bao datang dan langsung menembak Mao. Dachi pun langsung menyerangnya dengan pisau dan berhasil memutuskan 2 jari Mao. Namun itu terlambat karena Bao telah menerima tembakan dari Mao. Di saat-saat kritisnya, Bao bertanya kepada Dachi, apakah ia masih wanitanya? Terlihat cinta Bao yang sangat tulus sampai ia pun berani mengorbankan nyawanya untuk Dachi. Dachi pun berkata bahwa Bao selalu menjadi wanitanya sampai kapanpun. Setelah itu, Bao menghembuskan nafas terakhirnya dengan damai. Menyaksikan hal itu, Jisoo pun meneteskan air mata untuknya. Datanglah Fatso membawa Juju untuk segera pergi. Sementara Dachi masih memeluk Bao. Setelah itu Dachi menembaki Gubernur Mao berkali-kali untuk melampiaskan kemarahannya yang teramat dalam. Dengan tertatih-tatih Dachi pun membawa jenazah Bao kembali ke dalam mobil. Dan tiba-tiba datanglah pasukan Jepang yang sangat banyak.
dan meminta Dachi untuk segera menyerahkan diri. Dan Dachi pun dengan senyumannya meminta Fatso untuk segera bergegas pergi. 走吧，好的，大哥。 Dachi pun masuk ke dalam mobil dan mencium istrinya yang sudah tidak bernyawa. Kemudian dalam hitungan ketiga, semua prajurit Jepang menghujaninya dengan tembakan yang begitu banyak. Dari film ini kita tahu bahwa yang diperebutkan di dunia ini hanyalah harta, tahta, dan wanita. Dan dari kisah ini kita belajar tentang pentingnya prinsip hidup, keteguhan hati, dan kesetiaan. Film pun ditutup dengan mengenang masa-masa bahagia Dachi semasa hidupnya. Dan film pun selesai. Dimana seru banget kan film ini teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!